Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Teresia Pinaka Ratnaning Hapsari, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik, hidayah, serta inayahnya, kita dapat bertemu walaupun secara tatap maya. Pada hari yang cerah ini, kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, dan kesehatan. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita nantikan syafaatnya. Perkenalkan, saya Ita Fitria. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan pandemi COVID gelombang 3. Gerakan patuh protokol kesehatan serta vaksinasi. Hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sama seperti tahun sebelumnya. Sudah banyak korban berjatuhan karena virus mematikan ini. Tak jarang korban itu adalah keluarga kita, teman kita, bahkan tetangga kita sendiri. Kita semua mungkin saat ini sudah bosan dengan kondisi ini, bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus corona, COVID-19. Namun, senantiasa ingat bahwa pandemi COVID-19 hanya akan berakhir apabila kita tetap tangguh, semangat, dan taat pada protokol kesehatan. Jika kita melihat orang sekitar kita yang melanggar protokol kesehatan, maka wajib untuk kita ingatkan, jangan segan dan jangan takut, sebab melanggar protokol kesehatan yang justru akan membuat kita semakin lama dalam suasana pandemi ini. Tak jauh dari kata COVID-19, akhir-akhir ini kita diingatkan dan disuruh untuk melakukan vaksinasi yang terdapat pada rumah sakit, puskesmas, dan kesehatan yang ada di sekitar kita. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting, di antaranya yaitu sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk yang melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa vaksin karena alasan tertentu. Misal mempunyai penyakit yang berat seperti itu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya seperti diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona ini. Penting juga untuk tetap menjaga daya tahan tubuh kita. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik menunggu giliran untuk memberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena
Dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengolah stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, kita juga bisa mengkonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herbal yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh ialah seperti meniran hijau karena mengandung zat imunomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Daun kelor karena mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kunyit yang mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal, yaitu efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Di samping menjaga daya tahan tubuh, kita perlu tahap penerapan protokol kesehatan, baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Sudah banyak rekan kita maupun petugas kesehatan yang merenggut nyawa karena virus corona. Mari kita bayar kepergian mereka dengan menerapkan protokol kesehatan sebaik-baiknya agar kepergian mereka tidak sia-sia belaka. Kita bisa dan mampu untuk keluar dari pandemi ini selama kita bekerja sama sebaik mungkin, tidak meremehkan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah, karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama mengenali pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama-sama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini. Dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kita disiplin, kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja dan menjaga imun kita agar tetap kuat. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa membuka pemikiran kita semua untuk menjalankan yang utama, yaitu vaksinasi untuk saat ini yang sangat penting untuk diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Dan kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.